Nabi Musa minta wahyu kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Ya Allah, kalau memang benar hambamu ini, yang mana dari cerita yang ada tidak pernah melakukan kebaikan, apakah benar engkau memerintah apa yang kau kehendaki adalah mayat tersebut yang mana tidak diurus sama sekali, bahkan ditaruh di tempat sampah dan suka melakukan keburukan mayat tersebut. Kemudian oleh Allah dijawab, wahai Musa, memang sesuai dengan apa yang telah dikabarkan oleh penduduk desa tersebut. Memang benar orang itu tidak pernah melakukan kebaikan, tapi dia termasuk waliyun min auliyaillah, termasuk kekasih daripada kekasihnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yaktabu abadal abidin wa dhahrad dahirin birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati serta kami takdimi kepada para sepuh, para ulama, para kiai, para ustadz, para habaib, para hadirin. Wabil khusus kepada Sahibul Bait Pak Bukhari. Semoga semuanya oleh Allah selalu diberi keberkahan, panjang umur barokah, sehat walafiat, diberi keselamatan dunia dan akhirat, dan diberi keberuntungan dunia dan akhirat. Sebelum kami mulai, Sahibul Bait mohon bantuan kepada para hadirin, yang mana kita ketahui acara ini adalah acara Walidatul Hamdi 7 bulan anak Sahibul Bait yang bernama Muhammad Fadli dan istrinya. Semoga kehamilan beliau, istrinya, anaknya Pak Sahibul Bait oleh Allah, ibu dan anaknya diberi keselamatan dan diberi sempurna bayinya, diberi kemudahan oleh Allah dan diberi keberkahan ketika nanti sudah keluar menjadi anak yang soleh. Apabila laki-laki, kalau perempuan semoga menjadi anak yang solehah dan diridhai oleh Allah. Dan juga Sahibul Bait minta doa barokah untuk keluarganya, yakni Muhammad Rifki, Fatihah Zahra Al-Batun, Aisyah Al-Humairah. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah barokah dan menjadi anak turun yang soleh solehah, berbakti kepada orang tua, kepada guru-gurunya, bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara, dan dapat ridhonya Allah fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Saat ini kita seperti biasa menghadiri satu majelis yang mana ini satu agenda yang setiap malam Jumat, yang tempatnya berpindah-pindah, dan ini berlangsung, kebaikan ini terus-menerus dari dulu hingga semoga berlangsungnya akan terus selama-lamanya ila yaumil qiyamah. Dan termasuk suatu keberkahan, yakni istimrarul khair min alamatil barakah. Salah satu tanda keberkahan itu adalah keberlangsungan suatu kebaikan. Keberlangsungan itu dibentuk dengan berjamaah, bisa dibentuk dengan dirinya masing-masing di rumahnya memiliki wadifah atau kebiasaan keistiqomahan, atau keistiqomahan itu, keberlangsungan itu berlangsung di dalam rumah tangganya, entah dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Apabila memiliki suatu keistiqomahan,
yang terus-menerus kebaikan itu, maka itu adalah salah satu Allah memberikan keberkahan kepada keluarga tersebut apabila jika keberlangsungan di keluarga. Apabila keberlangsungan di salah satu jamaah, maka pada jamaah tersebut dan para jamaah tersebut, para pengikutnya. Dan semoga majelis ini menjadi majelis yang barokah fid dunya wal akhirah. Tentu kita oleh Allah diperintah untuk menanamkan rasa ketidakputusasaan. Karena apa? Rahmatnya Allah itu sangat luar biasa. Yang sesuai dalam firman-Nya, "Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai hamba-hambaku, janganlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya, janganlah engkau berputus asa daripada rahmatnya Allah. Karena innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah itu zat yang mampu untuk menghapus semua dosa. Innahu wal ghafurur rahim. Dan Allah itu adalah zat yang maha banyak memberikan ampun dan juga zat yang memberikan kasih sayang. Sehingga sudah sepantasnya bagi diri kita, keluarga kita sejak dini mungkin kita tanamkan rasa keyakinan kepada Allah bahwasanya apa yang telah ditakdirkan, ditetapkan itu adalah satu kebaikan. Karena tak mungkin Allah akan menyalahkan suatu hambanya kecuali kecelakaan itu dari perbuatan hamba tersebut. Maka yang paling penting dalam hal ini tentunya pengakuan diri kita atas kecerobohan kita, atas kesalahan kita sendiri, yang mana itu berdampak pada diri kita, pada keburukan kita, pada masalah kita sendiri atau selainnya. Sehingga ketika seseorang sudah melakukan suatu kesalahan atau suatu keburukan, maka tentunya dianjurkan untuk bertobat kepada Allah. Yang mana syarat-syaratnya itu mungkin semua sudah tahu ya. Karena apa? Karena seseorang al-fajir ar-raji, seorang yang suka melakukan keburukan, terus dia berharap kepada Allah atas rahmatnya, itu aqrabu ilallah minal abid al-muqnid. Itu lebih dekat daripada Allah daripada seorang hamba yang suka memutus asa. Artinya seorang ahli ibadah yang mana dirinya itu merasa lebih pantas mendapatkan rahmat Allah daripada yang lain. Dalam hadis ini, dalam ungkapan ini ada satu kisah yang menarik yang masih berhubungan dengan ungkapan tersebut. Yang mana dulu di zamannya Nabi Musa ada seorang yang dikisahkan itu tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Ini diambil dari kitab Usfuriyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Dia ini selama hidupnya tidak pernah melakukan kebaikan, sehingga ketika meninggalnya, artinya mungkin suka melakukan kedoliman kepada tetangga-tangganya, pada sanak famili, pada lingkungannya. Sehingga ketika dia wafat, dia meninggal, oleh tetangga-tangganya, oleh penduduk desanya itu tidak diurus. Bahkan, oleh penduduk desa tersebut ditaruh di dekat tempat sampah. Ketika itu di zaman Nabi Musa. Saat itu Nabi Musa diberi wahyu oleh Allah. Wahai Musa, datanglah kamu ke satu daerah tersebut yang mana di sana ada orang yang meninggal, dan sholatilah mayat tersebut yang ada di sana, rawatlah dan sholatilah dan kuburkanlah. Ketika itu Nabi Musa karena perintah dari Allah, beliau langsung bergegas menuju daerah tersebut. Setelah menemui penduduk yang ada di sana, Nabi Musa bertanya, apakah ada orang meninggal di sini? Ada, wahai Musa, dan sekarang mayatnya ada di dekat sampah. Loh,
Kenapa kok gak diurus? Kenapa kok gak dirawat? Kenapa kok gak disolati? Ya karena diceritakan oleh penduduk desa tersebut kelakuannya tidak baik, tidak ada baiknya sama sekali. Mungkin sering mendolimi, suka mengumbar-ngumbar keburukan dan lain sebagainya. Bahkan terang-terangan dalam melakukan keburukan. Kemudian Nabi Musa minta wahyu kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Ya Allah, kalau memang benar hambamu ini yang mana dari cerita yang ada tidak pernah melakukan kebaikan, apakah benar engkau memerintah apa yang kau kehendaki adalah mayat tersebut yang mana tidak diurus sama sekali, bahkan ditaruh di tempat sampah dan suka melakukan keburukan mayat tersebut. Kemudian oleh Allah dijawab, wahai Musa, memang sesuai dengan apa yang telah dikabarkan oleh penduduk desa tersebut. Memang benar orang itu tidak pernah melakukan kebaikan, tapi dia termasuk waliyun min auliyaillah, termasuk kekasih daripada kekasihnya Allah. Kenapa? Karena sebelum meninggalnya, sebelum wafatnya, beliau sempat bermunajat kepada Allah. Ada 3 munajat. Yang mana andaikan, kata Allah, andaikan seseorang yang banyak dosanya bermunajat dengan munajat ini, maka akan aku beri rahmat, maka akan aku ampuni dia. Karena aku adalah zat yang maha kasih sayang. Maka bagaimana aku tidak memberikan kasih sayang kepada hamba yang minta kepadaku? Kemudian dijelaskan, wahai Allah, apakah munajat tersebut? Yang pertama, dia bermunajat kepada Allah, ya Allah, ketika sebelum wafatnya, ya Allah, engkau adalah zat yang maha mengetahui atas keadaan saya, yang mana saya ini melakukan suatu dosa, suatu kemaksiatan, dan saya barengi dengan hati yang tidak suka. Sebenarnya saya nggak suka ya Allah melakukan kemaksiatan ini. Karena di dalam hati saya, di dalam diri saya ini ada 3 sesuatu, yang mana nafsu, hawa nafsu. Yang kedua, dia lingkungannya dengan orang-orang yang buruk. Yang ketiga dengan iblis laknatullah. Gara-gara 3 ini saya terkalahkan sehingga saya ini melakukan suatu kemaksiatan. Maka dari ungkapan saya, ya Allah, ampunilah saya, ya Allah. Kemudian permintaan yang kedua, dia mengakui kesalahannya, itu dia mengakui. Kesalahan apa? Permintaan yang kedua adalah, ya Allah, andaikan engkau ya Allah, engkau tahu betul atas keadaan saya. Saya ini berada di derajatnya, di makomnya orang-orang yang lingkungan banyak melakukan keburukan, sehingga saya terkontaminasi untuk melakukan keburukan juga. Andaikan ya Allah, saya disuruh milih, makom saya dikumpulkan dengan orang yang seperti tadi, atau disuruh milih dengan orang yang alim atau orang yang soleh, maka saya lebih menyukai untuk berada di makom orang yang soleh, yang alim tadi. Artinya dia agak suka sebenarnya dengan lingkungan yang dia ada, karena sudah ditempatkan di makom tersebut oleh Allah. Dia sehingga kalah lagi dengan manusia, sehingga dia mengakui lagi, dia minta maaf kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Artinya dalam hatinya dia itu sebenarnya enggak suka dengan keadaannya. Andaikan ada orang alim, orang soleh yang mau menemaninya, yang mau berkumpul dengannya, dia lebih suka. Karena gak ada yang suka badannya, sehingga terlanjur buruk. Ya mungkin orang lain takut mau kumpul. Kemudian yang ketiga, ya Allah, engkau tahu betul, andaikan saya engkau ampuni ya Allah, tentunya kekasih-kekasihmu, para rasul, para nabi, para wali-wali panjenengan itu lebih suka, dan para iblis itu tidak suka, bahkan kecewa karena saya mendapat rahmatmu. Sehingga harapan nabi itu kan apa? Harapan para nabi, para orang-orang soleh, para orang-orang kekasihnya Allah itu berharap semua hambanya Allah itu bisa bersama-sama masuk surga. Niku makanya sudah sangat masyhur gitu, seperti salah satu wali perempuan Nabi Adawiyah niku, andaikan saya diberi kesempatan untuk menutup neraka, bahkan saya tutup biar umat-umatnya Rasulullah masuk ke surga semua, kan ngoten, dan lain sebagainya. Intinya harapan orang-orang baik itu ngoten di dalam hatinya.
Dia itu berharap semua yang ada, yang dia kenal, yang dia ketahui, makhluk umat-umatnya Rasulullah, semua yang ada niku diharapkan untuk bisa masuk surga bersama-sama. Artinya nggak memikirkan diri sendiri. Sehingga kalau demikian, iblis kan nggak punya teman di neraka. Maka membuat kecewa iblis. Akan tapi Allah, kalau panjenengan nggak mengampuni saya, nggak memberi rahmat kepada saya, tentunya iblis suka, tentunya iblis bahagia, dan para kekasih panjenengan tentu kecewa ya Allah. Maka dari itu Allah, kula nyuwun, saya mohon ampunan dan mohon rahmat. Kemudian dawuhnya Allah, karena dia sudah meminta dan mengakui atas kesalahannya, siapapun yang meminta dengan hal demikian maka akan saya ampuni. Maka dari itulah yang perlu kita petik dari cerita tersebut adalah bagaimana kita untuk tidak menyikapi atau bertindak pada diri kita sendiri, tidak meremehkan yang lain. Karena bisa kemungkinan yang kita lihat dari dohir itu buruk, itu ternyata di sisi Allah baik. Karena kesempatan itu kita gada-gada yang tahu. Dan yang paling penting juga dalam hal ini, kita itu tidak boleh meremehkan sesuatu yang kecil mengenai rahmat Allah. Karena apa? Yahtassu birahmatihi man yasha. Allah itu mengkhususkan memberikan rahmatnya pada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Bisa jadi orang yang dia niku suka melakukan kebaikan, akan tapi gak dapat rahmatnya Allah, karena surga itu murni karena rahmatnya Allah. Dulu ada seorang ahli ibadah. Ya, ini cerita dari Malaikat Jibril, yang mana Malaikat Jibril ketika diberi titah oleh Allah, beliau mengatakan bahwasanya ada di gunung itu salah satu orang abid, orang ahli ibadah. Dia bertempat sendirian di sana, dia selalu beribadah kepada Allah. Di tempat itu, di gunung itu memang agak terlalu luas, akan tapi semua fasilitas itu ada, sehingga memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dia mau wudhu juga ada airnya, ada air terjunnya, mau makan juga ada. Ketika wafatnya, dia oleh Allah didauhi, engkau nanti masuk surga dengan rahmatku. Lantas dia seakan-akan gak terima. Duh, mana ya Allah ibadah saya yang 500 tahun itu? Bukannya saya masuk surga karena ibadah saya, karena kesungguhan saya. Kemudian Allah memerintah malaikat untuk menimbang seluruh amal ibadahnya yang selama 500 tahun tersebut, dan dibandingkan dengan rahmat Allah yang berupa mata itu. Satu mata yang kita miliki niku, yang diberikan oleh Allah kepada kita niku ternyata jauh lebih berat rahmat Allah yang satu niku daripada amal ibadahnya. Karena apa? Karena dengan rahmat tersebut dia bisa tahu mana air yang suci, mana air yang najis, mana tempat yang suci, mana najis, sehingga dia bisa beribadah dengan tenang dan lain sebagainya, dan dia bisa nyaman, dan banyak sekali lah fadilah yang diberikan oleh Allah, sehingga dia mengakui atas kesalahannya. Nah, itu pentingnya kita tidak boleh mengandalkan daripada amal ibadah kita. Kemudian selanjutnya adalah kita juga gak boleh meremehkan suatu hal kecil walaupun itu buruk. Karena kalau hal kecil itu buruk, ternyata bersamaan dengan ghadabnya Allah atau bendunya Allah, itu bisa jadi orang tersebut dapat murkanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Seperti yang sangat masyhur ya, ceritanya ada salah satu ulama, sering dikisahkan di kitabnya Imam Nawawi Banten ya. Beliau itu punya santri 50.000. Setiap santrinya itu keramat bisa terbang semua. Bisa terbang semua. Santri ini niku napa malih kiainya. Santrinya bisa terbang semua niku napa dalam syarahnya Arba'in Nawawi. Akan tapi wafatnya niku dalam keadaan husnul khotimah karena mau dengan ajakan setan. Dan juga sebaliknya, jangan pernah sekali meremehkan hal kecil yang mana itu amal baik. Karena bisa jadi dengan amal kecil tersebut itu menjadi kita dapat rahmat, seperti dapat keistimewaannya Imam Ghazali hanya karena lalat. Karena rahmatnya Allah itu rahasia. Kalau andaikan kita timbang dengan amal ibadah, kita pertimbangkan dengan amal ibadahnya beliau, tentunya karangannya beliaulah yang lebih ternilai daripada beliau menolong lalat.
Seperti apa? Salah satu ulama juga karena keistiqomahannya sholat 2 rakaat menjaga sholat 2 rakaat di tengah malam dan lain sebagainya. Ini banyak sekali nih tentang rahmat-rahmat Allah yang sangat rahasia. Sehingga keharusan bagi diri kita untuk mencari rahmat Allah dengan sebaik-baiknya, dengan sebanyak-banyaknya. Karena kita nggak tahu di mana letak rahmat Allah. Sehingga makanya dikatakan dalam bab salat niku, sholli sholatan muwaddi'. Salatlah kamu seperti salatnya orang yang berpamitan. Bagaimana salatnya yang berpamitan? Dia tentunya pasti akan semangat akan menjaga sunah-sunahnya dan lain sebagainya, karena dia seakan-akan mau wafat, mau tidak ada. Ibarat kata kalau kita mau pindah rumah, tentunya kan kita gak akan meninggalkan apa yang ada di rumah yang lama, kita bawa semua, karena kita akan pamitan pada rumah yang akan kita tinggal itu. Ketika kita mau sedekah, bayangkan kita seakan-akan ini sedekah terakhir. Akan tapi bayangan ini jangan sampai kita lakukan dalam hal maksiat. Kalau mau kita melakukan kemaksiatan, jangan sampai kita bayangkan iki ibadah maksiat terakhir, jangan seperti itu. Takutnya sebelum kita tobat kita sudah diambil oleh Allah. Intinya yang paling penting niku, kita jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah, dari hal sekecil apapun, bahkan walaupun ada duri di tengah jalan, ya silahkan untuk kita hindarkan, karena bisa jadi gara-gara duri tersebut kita dapat rahmatnya Allah sehingga kita bisa masuk surganya Allah. Mungkin saja bisa kami sampaikan. Apabila banyak salah dan kurangnya dari kami, kula nyuwun agung ibun pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.